Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 7212132444, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat resume materi manajemen sumber daya manusia tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja bagi seorang karyawan merupakan situasi di mana seorang karyawan merasa senang ataupun tidak senang dengan pekerjaannya. Di sini kepuasan kerja menjadi penting bagi seorang karyawan. Mengapa menjadi sangat penting? Menjadi sangat penting karena kepuasan kerja merupakan hal yang mana karyawan dapat mencintai pekerjaannya. Ketika karyawan mencintai dan senang terhadap pekerjaannya, maka produktivitas atau efisiensi dan efektivitas mereka dalam bekerja akan meningkat, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Maka di sini setiap manajer harus bisa memastikan kepuasan kerja bagi setiap karyawannya. Teori-teori kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori ketidaksesuaian, yang dimana biasanya karyawan di sini memiliki rasa puas ataupun tidak puas sesuai dengan ketidaksesuaiannya. Ketika karyawan merasa sesuai bekerja, pekerjaannya sesuai, maka karyawan akan merasa senang dalam pekerjaannya tersebut. Dan ketika karyawan merasa tidak sesuai pekerjaannya dengan dirinya atau tidak percaya diri dengan pekerjaannya, maka ketidakpuasan mungkin akan terjadi. Yang kedua yaitu teori keadilan. Teori keadilan di sini berkaitan dengan input atau output yang mereka terima. Misalkan ketika mereka bekerja, mereka membutuhkan keadilan. Apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka hasilkan itu harus seimbang. Yang selanjutnya yaitu teori dua faktor. Di dalam teori dua faktor ini terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong karyawan untuk semangat dalam bekerja, dalam kepuasannya dalam bekerja, dan ketidakpuasannya dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu satisfies, di mana dapat mendorong karyawan untuk semangat lagi dalam bekerja. Contohnya, diberikan tanggung jawab lebih dalam pekerjaannya, tugas yang menantang. Yang ketiga yaitu dorongan untuk berprestasi. Ditekankan lagi bahwa ketika seseorang diberikan tanggung jawab atau dipercayai dan diberikan tanggung jawab yang lebih, maka orang tersebut akan merasa ditantang agar bisa menyelesaikan tugas tersebut, daripada orang yang tidak dipercayai atau tidak diberikan tanggung jawab yang lebih akan merasa dirinya itu kurang dan mengapa mereka tidak dipercayai untuk diberikan tanggung jawab yang lebih. Yang kedua yaitu dissatisfies, di mana terdapat ketidakpuasan yang dapat dinilai dari upah atau gaji, pengawasan, dan hubungan kerja. Di sini pemberian upah atau gaji memang sangat penting atau intensif kepada seorang karyawan, karena jika karyawan melakukan effort lebih, mereka diberikan gaji yang lebih, mereka akan merasa senang karena mereka effort yang mereka keluarkan tidak sia-sia, atau usaha yang mereka keluarkan tidak sia-sia. Ketika mereka tidak diberikan intensif yang lebih, maka semangat mereka bisa menurun. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, itu terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu faktor yang berada di dalam diri karyawan, yang dibawa dari diri karyawan sedari mereka bekerja. Maksudnya di sini mereka harus bisa bertanggung jawab, harus tahu tanggung jawabnya ketika memasuki suatu perusahaan, dan komitmen apa yang akan mereka berikan terhadap suatu perusahaan agar suatu perusahaan tersebut bisa maju. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik,
merupakan bukan faktor di dalam diri seorang karyawan, merupakan faktor yang berasal dari pekerjaannya, bisa dari lingkungan pekerjaannya, dan hubungan antara rekan satu dengan rekan yang lain, yang dimana di sini sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita agar kita bisa bekerja sama ke depannya. Karena dalam pekerjaan sangat penting dalam berkomunikasi agar hal-hal yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Indikator kepuasan kerja bisa dilihat dari isi pekerjaannya. Yang kedua supervisi, yang ketiga yaitu organisasi dan manajemennya, yang keempat yaitu dorongan mereka untuk maju, yang kelima yaitu hubungan dengan rekan kerja, yang keenam yaitu pemberian intensif, bagaimana mereka bisa diberikan intensif yang lebih agar mereka lebih semangat. Yang ketujuh yaitu bagaimana keadaan atau kondisi pekerjaan mereka. Biasanya hal-hal yang bisa meningkatkan kepuasan kerja di dalam suatu perusahaan atau karyawan yaitu kurangi fleksibilitas dan juga kurangi stres dalam pekerjaannya, dan buat suasana baru atau suasana yang sehat, ciptakan pola lingkungan yang sehat. Yang selanjutnya yaitu pemberian intensif yang lebih terhadap karyawan yang memang benar-benar pantas. Dan yang terakhir yaitu hubungan atau pola komunikasi yang harus tetap dijaga antara bos dan karyawan, karena pola komunikasi ini penting agar kita bisa menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan dengan baik, agar perusahaan tahu kontribusi apa yang ingin kita berikan. Dan biasanya faktor-faktor ketidakpuasan kerja bagi seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh intensif yang kurang, hubungan kerja yang tidak baik atau tidak sehat, dan pekerjaan yang terlalu rumit atau stres untuk dipahami oleh karyawan. Yang terakhir adalah yaitu hubungan antara bos dan karyawan atau rekan satu dengan rekan yang lainnya. Baik, segini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.